Oke, Set- halo semua, Sampurasun. Kembali lagi bersama saya Rizky Adam Kurniawan di channel YouTube saya. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai development AI, di mana di video sebelumnya kita sudah bahas eh, mengenai siklus hidup dari AI, gitu kan? Nah, sekarang kita akan mulai coba membahas konsep bagaimana coba mengimplementasikan AI bagi rekan-rekan yang mungkin baru belajar, dan ini pun sama juga sebagai catatan untuk saya pribadi juga agar mengingat kembali apa yang hari ini saya coba rangkum untuk diri saya sendiri juga gitu ya. So kita akan mulai pembahasannya bagaimana membangun AI. Baik, setidaknya mungkin ada dua opsi ya, teman-teman mau build from scratch alias bikin modelnya sendiri, atau menggunakan AI workflow automation di mana teman-teman tinggal pakai model yang ada lalu melakukan orkestrasi. Nah, setidaknya komparasinya seperti ini gitu ya. Nah, menariknya rekan-rekan, seperti dengan video pertama yang udah saya coba bahas, bahwa saat ini udah banyak banget framework untuk rekan-rekan bisa belajar AI, sehingga tingkat kerumitan pembuatan model AI itu tidak harus dirasakan secara 100%. Betul-betul teman-teman yang baru belajar itu bisa betul-betul memulai untuk kemudian belajar mengenai AI ini uh, dengan mudah gitu ya. Nah, setidaknya kita komparasi dari berbagai aspek ya gitu. Dari from scratch ataupun menggunakan AI workflow automation plus mode yang siap dipakai. Parameter pertamanya adalah dari sisi waktu ya. Setidaknya kalau rekan-rekan bikin from scratch gitu, itu butuh sampai 4 sampai 12 minggu untuk melakukan collecting data, labeling, eksperimen arsitektur, tuning gitu. Setidaknya butuh sekitar 4 sampai 12 minggu gitu. Namun kalau misalkan rekan-rekan pakai AI workflow automation, setidaknya butuh 1 sampai 5 hari aja. Yang goalnya harapannya bisa menghubungkan node RAG atau LLM-nya, menambahkan data-data lokalnya, dan kemudian bisa langsung melakukan uji coba. At least di 1 minggu bisa langsung melakukan uji coba gitu ya. Itu dari parameter waktu. Yang kedua dari sisi tenaga ahli yang dibutuhkan ya. Jadi skill set yang dibutuhkan di sini, data engineer, anotator, machine learning scientist atau machine learning ops, itu sangat dibutuhkan skill set spesifiknya untuk build from scratch gitu. Namun kalau rekan-rekan menggunakan AI workflow automation, setidaknya 1-2 engineer dengan melakukan automation dan sedikit prompt engineer sangat bisa untuk melakukan hal ini. Mungkin basicnya backend engineer itu sangat cukup sekali gitu ya untuk bisa melakukan ini. Kemudian langkah yang paling lama dari from scratch adalah data acquisition serta cleansing. Itu yang paling kerasa banget gitu. Hyper parameter tuning serta training yang iteratif, itu yang betul-betul butuh waktu banget gitu ya. Kalau misalkan pakai workflow automation, setidaknya orkestrasi dan QA prompt-nya tuh yang butuh looping berkali-kali. Serta integrasi data sih, API serta kredensialnya itu yang betul-betul harus dijaga gitu. Area itu doang yang memang harus dibutuhkan, lumayan butuh waktu lah di AI workflow automation. Dari infrastrukturnya sendiri gitu ya, kalau build from scratch jelas GPU itu udah mutlak gitu ya. Monitoring serta CI/CD itu udah harus mutlak. Kalau di AI workflow automation, rekan-rekan bisa melakukan self host ataupun bisa memanggil API LLM dari sisi eksternal gitu. Nah, itu AI workflow. Kemudian kalau ada fitur baru, rekan-rekan kalau build from scratch ya harus retrain atau fine tuning lagi berhari-hari, berminggu-minggu. Kalau menggunakan AI workflow automation itu betul-betul bisa nambah node ataupun function dalam ukuran menit ataupun jam. Ya mungkin best practice-nya di project yang saat ini sedang saya dan tim kerjakan, setidaknya butuh 3 hari ya untuk menambah satu agent baru gitu, dan setidaknya butuh 1 hari untuk menambah node baru kayak gitu. Itu luar biasa sekali gitu ya. Nah, itu hitungannya di menit sampai jam gitu ya. Jadi tidak masuk di hari, namun hitungannya di jam kerja gitu ya. Dari sisi kecepatan skalabilitas,
Tentunya kalau from scratch itu betul-betul harus memakai skala training dan serving sendiri datanya. Tapi kalau misalkan teman-teman lagi dikejar deadline sama pimpinannya, maka butuh auto scaling gitu ya dari penyediaan LLM-nya serta datanya. Nah, ini sangat bisa digunakan sekali gitu AI workflow automation ya. Contoh yang paling realistis, misal kalau teman-teman bikin chatbot bahasa daerah custom 2 sampai 3 bulan itu bisa sampai stabil. Tapi kalau misalkan rekan-rekan pakai portal FAQ plus RAG Gemini misalkan menggunakan salah satu tools namanya N8M, itu bisa estimasi kurang dari 1 minggu melakukan development AI workflow automation ini. Nah, sebetulnya kenapa sih terpantau gitu ya selisihnya itu cukup besar antara build from scratch ataupun AI workflow automation. Nah, itu bisa dilihat dari data versus orkestrasi. Kalau teman-teman bikin model sendiri, itu betul-betul butuh data mentah, dilabelin, divalidasi gitu. Itu challenge-nya di sana. Tapi kalau pakai workflow automation, itu betul-betul yang dibutuhkan adalah menyusun Lego dari logika berpikirnya. Tidak perlu spesifik data training dasar gitu ya, karena data trainingnya udah ada secara basic. Jadi yang dibutuhkan adalah API LLM, database plus logiknya aja. Kemudian hidden complexity. Jadi betul-betul workflow automation itu memindahkan kerumitan itu ke penyedia LLM-nya gitu. Yang disediakan adalah UI observabilitas yang instan aja langsung bisa dipakai. Berbeda dengan from scratch yang emang trainingnya itu butuh model eksperimen gitu serta tracking. Dan yang terakhir adalah learning curve ya. Dengan adanya framework gitu ya, perfect langchain, tool seperti N8N, Airbytes gitu ya, kemudian ada pipeline yang dievaluasi gitu, itu betul-betul bisa memudahkan pembuatan AI menggunakan workflow automation plus model yang siap pakai. Nah, mungkin ini dari sisi komparasi gitu. Karena kita udah sempat nge-mention ada 1-2 produk gitu ya mungkin yang bisa teman-teman pakai sebagai alat bantu. Ini adalah salah satunya, yaitu N8N.io sebagai flexible AI workflow automation, di mana rekan-rekan bisa menggunakan ini sebagai platform otomasi dari alur kerja yang rekan-rekan mau buat AI-nya. Ini platform open source yang betul-betul bisa dipakai oleh developer hingga tim data atau tim machine learning engineer yang bisa menghubungkan ratusan layanan. Dia bisa ngeproses data, dia bisa ngebangun agent AI-nya multi langkah tanpa harus menulis integrasi dari nol gitu ya. Dan kemudian kenapa sih N8N gitu ya? Karena dia konsepnya prototyping. Satu alat untuk scraping, kemudian butuh vektor DB, butuh panggilan LLM, dievaluasi, muncul notifikasinya. Udah 80% use case plus AI workflow automation plus modelnya itu betul-betul bisa memberikan time to value yang cepat gitu ke user. Dibanding building model sendiri gitu ya, yang memang butuh data, butuh skala, butuh regulasi untuk melakukan kontrol total terhadap API yang nggak bisa sepenuhnya dikontrol gitu. Jadi ini sebetulnya sebagai alat bantu percepatan saja gitu ya. Di mana kelebihan lainnya pun community dan dokumentasi base-nya juga udah lumayan banyak ya, sangat ada ribuan contoh workflow, ada forum-forum aktifnya, kemudian ada ability fork ataupun PR node baru di mana siklus inovasinya itu betul-betul bergerak secara cepat gitu ya, tidak betul-betul vendor lock gitu ya. Jadi ya sama seperti Android pertama kali muncul gitu ya, karena open source jadi sangat tinggi perkembangannya sampai sekarang. Nah, ini mengenai N8N, jadi kenapa sih milih flexible AI workflow automation? Tadi udah sempat di mention gitu ya di sini di komparasinya, namun kalau kita simpulkan gitu, dia itu workflow-nya bisa dibangun dengan drag and drop gitu. Dan teman-teman bisa masukin code-code JavaScript yang udah familiar banget dengan JavaScript. Nah, ini bisa banget dibikin di node function gitu. Ini cocok banget buat bikin prototype untuk melakukan fine tuning lewat code gitu. Jadi code plus visual, drag and drop JavaScript. Yang kedua self host atau kontrol datanya full. Ini punya lisensi open source, dipasangnya bisa di server perusahaan, di Kubernetes, atau sehingga data sensitif itu tidak benar-benar pernah keluar dari si tenannya.
kayak gitu. Kemudian jika self host maka ini nggak ada biaya per tasnya, developer bisa bebas bereksperimen tanpa khawatir tas kuota. Kemudian integrasi AI bawaannya juga bisa dihubungkan. Misal kalau mau pakai Gemini model itu sangat bisa diorkestrasi RAG-nya, prompt chaining-nya, dan metode dari toxicity bias-nya ya di dalam satu canvas. Teman-teman juga bisa pakai OpenAI, LangChain dan lain sebagainya gitu. Selebihnya adalah dia punya evaluation and workflow observability yang terintegrasi. Ini yang menarik untuk kemudian bisa dilihat. Dari sisi security-nya ada RBAC, kredensial terenkripsi juga, SOC-nya untuk versi cloud-nya udah ada, dan audit log-nya setiap eksekusi bisa mempermudah kepatuhan mengenai ISO ataupun UU PDP gitu. Ekosistemnya luas serta event driven juga gitu. Mudah untuk kemudian didockerkan atau di scalable-kan untuk auto scaling. Nah, tapi rekan-rekan, tentunya kalau kita butuh cepat ya sangat bisa menggunakan flexible AI workflow, terutama kalau ada deadline dari request pimpinan ataupun klien kayak gitu kan. Tapi sebetulnya kapan sih teman-teman perlu ngebangun model sendiri? Setidaknya ada 4 parameter ya, yang dimana ketika teman-teman punya kebutuhan domain yang sangat spesifik. Misal ada model NLU pakai bahasa Sunda Banten dengan dialog lokal, di mana LLM umum itu belum akurat misalkan gitu ya. Nah itu baru bisa tuh cocok bikin model sendiri. Kemudian ada data sensitif nih seperti IKTP, rekam medis, itu nggak boleh keluar dalam parameter. Harus ada betul-betul pelatihan lokal yang spesifik. Maka kriteria regulasi dan keamanan ekstrim ini harus dibikin model tersendiri. Kemudian ada biaya API jangka panjang yang kemudian kalau kita pakai flexible AI workflow automation kan kita jadinya berbayar tuh karena menggunakan model bawaan dari Google. Ternyata ada kreditnya yang harus melebihi kuota sehingga kita harus bayar. Kemudian OpenAI juga harus kita bayar gitu. Nah sehingga tokennya ini betul-betul bisa melebihi biaya sekali latih gitu ya. Nah itu kalau pengen lebih aman ya bikin model sendiri kayak gitu, tidak pure menggunakan model LLM dari yang umum tadi gitu. Nah harapannya juga kalau misalkan teman-teman bikin model sendiri itu algoritma dan arsitektur proprietary-nya betul-betul melakukan diferensiasi yang unik dibanding model-model yang existing di common. Nah menariknya juga di model-model yang common pun terus di enhance kan, sehingga mainannya ya kejar-kejaran aja ini mah kayak gitu kan ya. Nah kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Kenapa sih harus kemudian memilih flexible AI workflow automation dibanding bikin model sendiri? Sebetulnya masih banyak juga aspek yang lain untuk kemudian dikomparasikan. Namun yang bisa disimpulkan kalau teman-teman lagi butuh cepet gitu ya, bisa eksperimen menggunakan workflow automation di mana goalnya adalah untuk proof of concept. Jadi kalau teman-teman mau proof of concept dari kebutuhan bisnis dan solusi ke AI, nah itu cocok banget pakai workflow automation dibanding kita bikin model sendiri. Untuk memvalidasi bisnis dan melakukan uji coba di internal. Yang selanjutnya adalah pantau dari sisi biaya serta kinerjanya gitu kan ya. Jadi kalau misalkan skalanya udah mulai besar ya harapannya rekan-rekan bisa bermigrasi bertahap ke model buatan teman-teman sendiri, melakukan fine tuning secara open source ke LLM-nya dan tetap menggunakan automation layer sebagai orkestratornya. Dan yang ketiga adalah harapannya bisa mempertahankan praktik bias minimum serta kepatuhan terhadap UU PDP. Nah ini menarik nih gitu. Jadi bikin AI bukan hanya canggih, tapi harus betul-betul mempertahankan regulasi dan implementasi dari regulasinya, dari kepatuhan UU PDP kalau di Indonesia serta praktik bias minimum. Inilah yang akan dibahas di video terakhir nanti gitu ya, di video keempat mengenai konsep awal dari AI yaitu minimum praktik, bias minimum practical kayak gitu. Oke,
Nah, ketika udah dicoba direkomendasikan kalau teman-teman butuh cepet ya bisa memulai dengan AI workflow automation, setidaknya kompetensi apa aja sih yang harus rekan-rekan siapkan gitu ya. Dan spesifikasi teknis apa aja yang butuh teman-teman kuasai gitu dalam membuat sebuah AI workflow automation. Misal ya, kalau platformnya adalah N8M, N8, N8N ya namanya ya, N8N plus LLM API. Pertama, minimal banget bidang kompetensinya adalah backend engineer, atau kalaupun bukan backend engineer gitu ya, setidaknya teman-teman fondasinya web dan API gitu. Spesifik teknisnya HTTP status code header, JSON XML, OAuth, API key dan ataupun JWT. Karena hampir semua Node N8N, Gemini, Slack, BigQuery dan lain-lain itu ngobrolnya pakai REST ataupun gRPC gitu, yang betul-betul paham format dan autentikasinya agar harapannya integrasinya bisa berjalan secara lancar. JSON atau XML ini sangat jadi modal awal banget. Yang kedua, scripting pakai JavaScript gitu ya. Minimal mengetahui atau menguasai mengenai array, object, promise, try and catch. Ini bisa mulai masuk di kompetensi workflow automation. Kemudian node function di NIN ini bisa pakai JavaScript gitu ataupun TypeScript untuk bisa mentransform data logic ke kostum tanpa backend yang terpisah gitu. Nah, ini kenapa kemudian scripting ringan ini dibutuhkan ya. Kemudian data engineering ya. Data engineering jelas ini yang dibutuhkan ETL, extract transform load, ini yang jadi basic banget. SQL dasar, schema join gitu itu dibutuhkan. Pagination di API juga ini sangat dibutuhkan ya. Kenapa sih dibutuhkan? Karena workflow AI itu sering banget butuh pool data, butuh clean, dan kemudian butuh disimpan ke DB vector store-nya sebelum benar-benar dipakai sama RAG-nya kayak gitu. Nah, ini data engineering. Kemudian butuh juga rekan-rekan spesifikasi teknis mengenai konsep LLM dan RAG, itu adalah embedding versus generative model gitu. Kemudian vector search, nah ini cosin ataupun dot product, prompt engineer basic, temperature, max token ataupun topi, agar bisa betul-betul memilih node Gemini Chat versus embed yang mana, melakukan tuning parameter dan bisa merancang chain of thought-nya. Kemudian observabilitas sama debug. Nah, yang butuh dikuatkan itu adalah membaca stack trace ya ataupun log levelnya. Agar betul-betul bisa melihat AI-nya itu secara workflow itu berjalan atau enggak di satu agent dengan agent yang lainnya, dan ketika terjadi error itu bisa melakukan tracing input output per node eksekusinya gitu. Selanjutnya adalah DevOps gitu ya. Docker Compose, env variable, secret manager sampai ke Git versioning ini sangat dibutuhkan karena NIN ini self host gitu ya. Biasanya dijalankan dalam container sehingga version control ini betul-betul bisa memudahkan rollback dan melakukan kolaborasi. Jadi setidaknya ada skill set DevOps-nya di sini. Kemudian cloud database. Nah, dasar dari cloud storage harapannya bisa masuk Postgre, BigQuery, AlloyDB. Nanti rekan-rekan bisa pilih salah satu, misalkan Postgres gitu ya. Harapannya ini bisa betul-betul menyimpan dan menghubungkan alert serta menjaga dari compliance datanya juga gitu. Dari sisi security, RBAC, wah ini sangat-sangat kuat gitu ya. Kemudian masking, nah di sini nih karena data privacy, rekan-rekan bisa melakukan masking gitu ya di area-area tertentu yang sangat krusial dan private gitu. Kemudian kenapa ini sangat butuh gitu, karena kita butuh untuk comply terhadap undang-undang PDP gitu ya. Butuh node DLP ataupun IAM di workflow-nya agar konsep dari security ini bisa diimplementasikan dengan benar. Selanjutnya adalah kompetensi di responsible of AI evaluation. Nah, menarik. Setelah AI-nya udah beres, semuanya udah jadi, udah siap pakai, itu harus dipantau dan dievaluasi penggunaannya. Nah, yang dibutuhkan adalah metric fairness. Di sini teman-teman bisa pakai SPD, EOD atau parity graph gitu ya. Dan menariknya di sini teman-teman bisa pakai toxicity bias stress test. Mau bias stress test ataupun toxicity bebas gitu ya. Dan incident report flow jelas ini Maya. Jadi
area ini nih yang harus dicek selama penggunaan dan evaluasinya. Nah, dengan workflow AI evaluation ini di N ini dia bisa ngukur metrik tanpa harus teman-teman belajar statistik metrik secara mendalam gitu ya. Tapi setidaknya bisa menggunakan metric fairness ini untuk melakukan evaluasinya. Dan yang terakhir adalah arsitektur workflow. Setidaknya teman-teman butuh bisa menggambar flow logika gitu ya. Misalnya pakai BPMN atau flowchart, kemudian event driven versus batch-nya juga bisa diimplement, kemudian atomic step-nya minimal bisa digambarkan gitu. Nah, ini tujuannya buat apa? Biar ngebantu bisa ngerancang pipeline secara modular, ke trigger, ke transform, diubah ke LLM, di notify tanpa loop yang nggak sengaja gitu. Minimal ya bisa menggambar arsitektur workflow-nya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pembahasan video kali ini gitu ya, mengenai workflow automation serta kompetensinya dan komparasinya bagaimana jika kita membangun from scratch gitu ya. Baik, di video selanjutnya saya akan langsung spesifik masuk ke area nomor 9 nih, di area metric fairness-nya. Jadi sederhananya kan setiap tools teknologi apapun yang kita buat itu harus di Monev, harus dimonitoring, harus dievaluasi. Nah, bagaimana caranya agar Monev ini bisa berjalan tidak formalitas saja gitu, tapi betul-betul terimplementasi regulasi UU PDP-nya, terimplementasi bias metric, regulasi pemerintah di Indonesia misalkan tentang etik AI juga berjalan gitu ya. Nah, itulah yang akan coba dibahas di video selanjutnya. Itu saja yang bisa saya share di video kali ini. Saya izin tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun.